Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita lanjutkan lagi untuk Excel. Kemarin kita sudah bahas untuk yang fungsi teks. Nah, sekarang ada beberapa fungsi teks yang lainnya. Jadi di sini sudah ada 4 tabel, soal 4, soal 5, kemudian ada yang soal 6, serta sampai tabel soal 7, yang mana untuk kasus-kasusnya itu berbeda-beda. Oke, untuk yang tabel soal keempat, di sini ada kode barang, nama barang, dan hasil. Jadi di dalam tabel soal 4 di sini kita akan membahas tentang fungsi substitute, ya, atau fungsi mengganti teks yang lama dengan teks yang baru. Contohnya di sini sintaksnya atau rumusnya. Di sini ada substitutes, kemudian ada teks, ya, letak teksnya di mana, kemudian alt text, teks yang lama, misalkan saya mengganti simbol strip, kemudian diganti dengan simbol yang baru, kemudian untuk jumlah yang mau diganti ada berapa, 1 atau 2. Nah, seperti itu. Oke, sekarang kita coba di dalam hasil di sini. Ini sudah saya berikan rumusnya dan ini kira-kira hasilnya. Jadi untuk kode barang AC strip INA strip 190 ingin saya ganti seperti yang ada di hasil di sini. Jadi yang strip yang awal, ya, itu mengganti jadi garis miring. Nah, rumusnya kita klik kiri 2 kali, kemudian silakan ketikkan substitute, kemudian teksnya di sini, titik koma, alt text, karena saya mengganti strip yang di sini, ya, jangan lupa dikasih petik 2, kemudian titik koma lagi diganti dengan apa? Contohnya di sini garis miring. Setelah itu index 6-nya cuma 1 yang paling depan, hasilnya seperti ini. Kemudian kalau saya ganti angka 2, nah, yang diganti adalah bagian teks yang kedua. Kalau ini yang pertama paling depan, terus kalau saya ganti 2 dia jadi ya ke belakang. Nah, contoh yang lain di bawahnya ini saya berikan untuk strip serta garis bawah. Nah, kalau index 6-nya saya kosongkan, yang diganti adalah seluruhnya, ya, diganti adalah seluruhnya. Jadi di sini saya hilangkan saja angka 1. Nah, maka yang ganti adalah semuanya. Oke, kemudian yang bawahnya juga sama, misalkan huruf C menjadi huruf D, yang ganti semuanya. Kemudian di bawahnya lagi ini saya mengganti angka 1 yang ini 15 menjadi ganti 2. Nah, itu adalah fungsi teks untuk substitute. Kemudian untuk tabel soal yang kelima, ini adalah fungsi teks kombinasi. Ya, ada penerapannya di sini, ada NIP sama golongan. Kemudian kita disuruh mencari golongan angka Romawi, ya, di tengah-tengah kode NIP. Kemudian kita lihat untuk kode golongan, ya, di tengah-tengah NIP di sini adalah jumlah karakternya berbeda-beda. Ada 2 karakter, ada yang 3, ada yang 1. Nah, untuk rumusnya adalah seperti ini. Karena yang diambil berupa karakter biasa dan di tengah, tetap pakainya mid. Kemudian teksnya diklik di bagian NIP, titik koma star 6, pastinya letak di golongannya, di karakter keberapa. Nah, yang tambahan adalah di bagian namanya numchar. Untuk numchar, kalau kita berikan misalkan 2 karakter dan kita copy ke bawah,
pastinya yang tampil cuma 2 karakter saja. Yang 3 karakter itu tidak tampil. Yang apalagi yang 1. Terus gimana caranya? Di bagian namchar ini saya berikan fungsi tambahan, yaitu fungsi learn. Dimana fungsi learn itu untuk menghitung jumlah karakter, kemudian dikurangi oleh 7. Nah, apa maksudnya? Fungsi learn kalau kita hitung misalkan di sini ya, dari 0 sampai R 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Jadi kalau learn saja hasilnya 9 dikurangi 7. 7 itu dari mana? 7 itu adalah gabungan jumlah karakter yang tidak kita ambil. Ya, yang tidak kita ambil. Yang kita ambil kan golongan 2. Tetapi yang tidak kita ambil adalah 0 6 titik, itu 3 digit. Kemudian titik DIR 4 digit, 4 tambah 3 7. Jadi ketika saya enter hasilnya 2. Kemudian yang bawahnya hasilnya adalah 3 karakter sampai yang di bawah. Oke, kemudian contoh yang lain untuk kode barang MRH-14-TV dan hasilnya. Nah, ini sebelah kiri yang berbeda-beda jumlah karakternya. Nah, konsepnya sama, menggunakan fungsi learn. Ya, di bagian namcarnya tetap pakai left karena yang diambil di kiri. Kemudian di namcarnya tambahkan saja learn dikurangi jumlah karakter yang tidak diambil. Itu ya, konsepnya sama. Terus untuk yang ketiga, di sini letaknya mengambil harga ya, 1 juta di sebelah kanan. Nah, ini digitnya juga berbeda-beda. Terus apakah pakai right? Tidak, tetapi pakainya mid saja. Nah, pakainya value mid diambil di karakter ke-6, di angka 1 di sini. Kemudian jumlah karakter yang diambil jumlah karakter yang paling banyak, yaitu 7 karakter. Nanti ketika di copy ke bawah, misalkan ini cuma 5 karakter, sisanya kemana? Ya sisanya ya dibiarin saja nanti oleh komputer. Ya, jadi nanti hasilnya tetap seperti ini. Nah, seperti ini hasilnya. Tuh, jadi tidak pakai right, tapi kita akali pakai fungsi mid. Oke, tabel yang selanjutnya ada kode siswa, ada jurusan, potongan, sama jenis kelamin. Untuk jurusan sederhana ya. Ya, dia ada di kanan right, seperti biasa. Potongan sebelah kiri ya, karena digitnya ada yang beda-beda, tetap pakainya apa? Pakai learn. Nah, yang beda adalah di bagian jenis kelamin. Untuk jenis kelamin di sini diambil ya bagian tengah. Ya, tengah. Cuma kalau kita pakai tengah, letak digit untuk start numbernya kan berbeda-beda. Ada yang letak ke yang kedua, ada yang ketiga. Nah, kita akali dengan fungsi left right. Kita ambil yang right dulu. Ya, 4. Ya, nanti hasilnya L strip M1. Setelah itu di depannya berikan fungsi left. Nah, otomatis nanti yang diambil cuma 1 karakter di sebelah kiri. Jadi hasilnya adalah kayak gini. Ya, ini adalah fungsi teks kombinasi. Oke, kemudian untuk tabel selanjutnya yaitu tentang penggabungan tempat lahir dan tanggal lahir. Ya, ini sering terjadi saat kita membuat laporan, ada form pendaftaran kursus atau form pendaftaran apa. Itu tempat lahir, tanggal lahir biasanya disendirikan. Nah, cara penggabungnya gimana? Ya, ada 2 cara. Kalau di sini, kalau misalkan nambahkannya kayak gini, ya tambahkan letaknya Semarangnya di mana, kemudian
letak tanggal lahirnya di mana. Kalau kita tambahkan pakai teknik penambahan dan itu menambahkan keterangan ya. Kemudian dikasih petik 2, koma, petik 2, ini khusus untuk nambahkan koma, dan pilih tambahkan simbol dan lagi. Nah, hasilnya kayak gini nanti. Kenapa? Karena kalau format tanggal kita tambahkan kayak gini, dia jadi formatnya berupa angka. Jadi belum benar hasilnya. Nah, cara yang benar gimana? Kita lihat di rumus yang kedua. Ya. Semarang di sini, kemudian tambahkan simbol dan atau operator ampersand, titik koma, petik 2, petik 2, koma, petik 2, dan tambahkan fungsi teks. Nah, fungsi teks itu fungsinya untuk mengkonversi. Konversi letak tanggal lahirnya menjadi format apa? Menjadi format tanggal. Makanya hasilnya kayak gini nanti. Nah, ini letak tempat lahirnya, kemudian kita tambahkan teks, nilainya di mana, kemudian format teksnya apa. Seperti itu. Oke. Ini kalau menggunakan rumus yang pakai teks. Nah, kalau pakai format yang lain bisa menggunakan fungsi concatenate. Ya. Hampir sama konsepnya, cuma tidak ada simbol dan. Ini hasilnya. Letak tempat lahirnya. Kemudian teks yang kedua apa? Titik koma, petik 2, koma, petik 2, titik koma lagi. Kemudian teks, tambahkan seperti ini. Ya. D2 ya, DD untuk menyatakan tanggal, M4 kali menyatakan bulannya, Y4 kali untuk menyatakan tahunnya. Nah, sebenarnya ada rumus yang lain lagi. Akan saya tambahkan lagi rumus ke yang keempat, yaitu dengan format teks biasa, tetapi bukan untuk penggabungan ya, tetapi untuk mengambil misalkan harinya, bulannya, atau tanggal apa tahunnya. Rumusnya sama dengan teks, kurung buka, tanggal lahirnya kita klik, titik koma, kemudian petik 2. Misalkan saya ingin menampilkan tahun, ya kita ketikkan huruf Y-nya 4 kali, kemudian petik 2 lagi, kurung tutup, kita enter. Nah, seperti ini, cuma formatnya menjadi teks, bukan angka. Ya, fungsi yang lain kayak kemarin ya, pakainya adalah year juga bisa. Year kita tambahkan tanggal lahirnya, kurung tutup, enter. Beda ya hasilnya. Kalau ini berupa teks, ini berupa tahun langsung. Kalau misalkan mau dirubah ke angka, kita tambahkan value, kurung tutup. Nah. Ya, ini rumus untuk pengambilan bulan atau tahun. Misalkan kita coba lagi ya yang bulan. Nah, seperti ini bulan, M-nya 4 kali ya, kita enter. Nah, hasilnya adalah Februari di sini. Jadi dia langsung berubah ke formatnya teks. Kalau saya ganti ke D2 kayak gini, jadinya tanggal. Kemudian kalau saya buat 4 kali, jadinya adalah keterangan harinya, Senin. Ya, itu konsep untuk penggabungan tempat lahir dan tanggal lahir. Kemudian yang terakhir, misalkan di sini ada tabel sederhana ya. Nah, ada harga, quantity, sama jumlah. Nah, yang dimaksud di rumus ini adalah apa? Penggabungan teks dengan format angka dengan pemisah ribuan. Jadi ini contohnya. Yang pertama, jumlah yang dibayarkan Rp 325.000. Nah, cuma kan tidak pas untuk pembuatan rumusnya. Harusnya 325.000,00 misalkan.
Nah, kalau rumus yang ini pakainya seperti ini aja, tambahkan RP titik petik 2 dan ya, terus diklik di totalnya. Nah, yang kedua, jumlah yang harus dibayarkan menggunakan fungsi teks. Ya, fungsi teks letaknya di mana, kemudian ini untuk penambahan, menampilkan angkanya ya, nominal mata uang, kemudian 0 di belakang koma. Nanti hasilnya kayak di sini. Nah, ini hasilnya. Ini fungsi untuk menampilkan atau menggabungkan teks dengan format angka dengan pemisah ribuan. Oke, selamat mencoba. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.